all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Wu Feng bertanya pada dirinya sendiri dengan histeris, apakah hanya karena Huo Yuhao lebih kuat dariku? Tidak, dia mungkin tidak lebih kuat dari saya. Kecemburuan yang intens dan perasaan tidak normal yang dia pelihara terhadap Ning Tian meletus sekali lagi, dan kebencian yang dia rasakan terhadap Huo Yuhao meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Emosi Dai Huabin jauh lebih mantap daripada emosinya. Dari awal hingga akhir, kebenciannya pada Huo Yuhao tidak pernah menurun. Dia telah kehilangan seseorang sejak dia memasuki akademi, seseorang yang kultivasinya jelas jauh lebih rendah darinya, dan seseorang itu adalah Huo Yuhao. Dari sudut pandangnya, Huo Yuhao telah mengambil kemuliaan yang seharusnya menjadi miliknya. Kejuaraan turnamen Master Jiwa Canggih Akademi Master Soul Duel seharusnya menjadi miliknya. Dia sangat percaya bahwa jika dia bekerja cukup keras, dia pasti akan melakukan yang lebih baik daripada Huo Yuhao, dan dia seharusnya menjadi orang yang bergabung dengan 7 monster Shrek. Dai Yueheng telah mengingatkannya lebih dari sekali bahwa Huo Yuhao luar biasa dalam berbagai aspek. Namun, karena hal inilah sifat keras kepala dan ketidakpuasannya semakin kuat. Dia telah berkultivasi sekeras yang dia bisa selama beberapa tahun terakhir. Yang dia ingin lakukan hanyalah bertempur dengan Huo Yuhao, dan menggunakan hasilnya untuk membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Huo Yuhao. Namun, Huo Yuhao telah pergi dari akademi selama lebih dari 2 tahun, dan baru saja kembali beberapa hari yang lalu. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Ketika Huo Yuhao mengaku kepada Wang Dong, Dai Huabin secara tidak wajar tenang. Mengapa? Dia tertawa dingin di dalam. Pengakuan itu baik. Karena itu berarti Huo Yuhao merawat gadis yang tidak terkendali dan sombong ini dengan label nomor 2. Itu berarti mengalahkan Huo Yuhao selama nasib Laut Dewa adalah pilihan terbaik, karena ini akan sangat mempermalukannya bahkan jika itu tidak akan menghancurkan semangatnya. Itu setara dengan dia mencuri pacar Huo Yuhao. Kegembiraan aneh muncul di Dai Huabin ketika pikiran-pikiran ini muncul di kepalanya. Dia benar-benar ingin perasaan Huo Yuhao untuk gadis dengan tag nomor 2 menjadi lebih dalam. Dengan begitu, Huo Yuhao pasti akan merasakan lebih banyak rasa sakit dan penderitaan ketika gadis itu dicuri. Huo Yuhao akhirnya mereorientasi dirinya sendiri, dan dia menggenggam tangan Wang Dong dengan erat. Dia menurunkan suaranya dan berkata, "Mari kita mulai." Di danau, suara Zhang Lexuan bergema dari kejauhan. Penculikan mempelai wanita tidak harus terjadi di permukaan danau. Jumlah orang di timmu lebih sedikit, Yuhao, jadi kalian bisa memilih lokasi untuk pertarunganmu. Petik 2. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, mari kita lakukan di Danau Dewa Laut. Takdir lautan dewa telah memenuhi kita berdua, dan aku berharap pertemuan romantis dan takdir ini sesempurna mungkin. Jawabannya tenang. Tetapi 5 orang yang berdiri di depannya tiba-tiba merasa sangat berbeda pada saat ini. Aura Huo Yuhao tampaknya berubah, dan bangkit dengan cepat. Ini bukan karena kekuatan jiwanya. Itu adalah sikap yang mengesankan yang sulit untuk dijelaskan. Itu luas, dan meskipun tidak setajam itu, ia membawa tekanan yang sangat kuat. Wajah Ning Tian berubah. Dia tahu bahwa dia telah meremehkan Huo Yuhao pada akhirnya. Namun, mereka 2 lawan 5. Apakah mereka berdua benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan 5 orang yang memiliki kesamaan dalam kultivasi? Dia yakin sekarang bahwa Huo Yuhao benar-benar mengenal gadis itu dengan label nomor 2. Huo Yuhao memegang tangan Wang Donger dengan tangan kanannya, dan senyum tipis muncul di wajahnya. Dia mengetuk lili air dengan ujung kakinya dengan lembut, dan mendorong Wang Donger dan dirinya sendiri ke udara. Gerakannya tidak cepat,
tetapi ada harmoni yang tidak alami di dalam gerakannya, bahkan ketika lapisan cahaya perlahan-lahan bersinar ke arahnya. Wanita salju kecil di bahunya terbang keluar dengan suara mendesing, melayang di atas kepalanya. "Donger, haruskah aku memanggilmu begitu?" Huo Yuhao berbisik. "Ya," jawab Wang Donger lembut. Dia penuh dengan rasa manis dan kehangatan di hatinya, tetapi dia masih pemalu dan malu seperti sebelumnya. Pada akhirnya, mereka berdua saling memanggil saudara selama bertahun-tahun, dan dia tidak terlalu terbiasa dengan perubahan mendadak dalam cara mereka saling berbicara. Ini masih membutuhkan proses, tidak peduli seberapa bersedia dia dalam hatinya. "Kami pasti akan menang. Bantu aku terbang." Huo Yuhao bergerak di depannya saat dia berbicara. Wang Donger memeluknya di pinggang, dan sayap Dewi Kupu-Kupu Radiant menjulur ke kedua sisi mereka. Mereka mencelupkan sedikit sebelum terbang maju di udara. Dai Huabin dan dadakannya mulai bergerak pada saat yang sama. Ning Tian bertanya kepada Ling Luochen, "Kakak senior, dapatkah Anda mengendalikan seberapa tinggi mereka bisa terbang?" Ling Luochen menatap dingin padanya dan berkata, "Apakah kamu benar-benar berpikir Huo Yuhao akan menggunakan keuntungannya dalam penerbangan untuk melawan kita? Dia tidak akan melakukannya. Apa yang harus kalian perhatikan adalah kemampuan ofensif dan kontrolnya yang kuat. Ayo pergi." Dia mengambil poin saat dia berbicara dan melangkah ringan di permukaan air. Setiap langkah menjadi sepetak es tipis saat dia mengejar Huo Yuhao dan Wang Dong. Pilek mulai menyebar dari tubuhnya. Ning Tian mengerutkan kening. Selama waktunya di halaman luar, dia selalu menjadi pemimpin absolut di kelasnya, dan dia selalu menjadi otaknya. Ling Luochen menolak untuk mendengarkannya, dan ini membuatnya sedikit tidak nyaman. Namun, dia harus memenangkan pertempuran hari ini. Dari sudut pandangnya, dia harus membersihkan penghinaan yang diberikan Huo Yuhao padanya. Tidak peduli seberapa tidak senangnya dia dengan Ling Luochen, dia masih melepaskan jiwa bela dirinya, pagoda 7 harta karun, sesegera mungkin. Alat jiwa berbentuk seperti pesawat ulang-alik di bawah kakinya berputar, dan dia menerima dorongan kecepatan cepat saat dia mengikuti di belakang Ling Luochen. Wu Feng sangat dekat dengan Ning Tian, dan dia juga berada di kelas yang sama dengan Xie Huanyu dan Dai Huabin. Mereka telah bekerja sama berkali-kali, dan mereka berempat secara alami memiliki lebih banyak chemistry ketika mereka bergerak bersama. "Kakak senior, beri kami tempat untuk berdiri," geram Ning Tian lembut. Bertarung di permukaan danau bukan keahlian mereka. Pada akhirnya, tidak satu pun dari mereka yang memiliki 7 cincin, dan tidak satu pun dari mereka memiliki jiwa bela diri yang bisa terbang. Mereka bisa mengapung di permukaan air untuk waktu yang singkat, tetapi mereka tidak akan pernah memiliki kenyamanan yang sama dengan sayap kupu-kupu Huo Yuhao dan Wang Dong jika mereka harus menghabiskan waktu lama di atas permukaan air. Ling Luochen mendengus dingin dan menjawab, "Apakah saya perlu Anda mengajari saya?" 6 cincin jiwa di tubuhnya naik saat dia berbicara, dan hawa dingin yang segera menyebabkan suhu udara turun. Staf es yang panjang dan ramping terbentuk di tangannya. Momentum ke depannya berhenti di tengah-tengah di antara kam-kam pria dan wanita. Dingin yang intens merembes keluar dari bawah kaki Ling Luochen ke segala arah. Bercak besar es yang keras bisa terlihat mengembun di bawahnya, menyebar jauh ke kejauhan. Dia tidak menggunakan keterampilan jiwa lain selain staf esnya, dan dia mengandalkan kendali atas elemen esnya sendiri untuk menyelesaikan semua ini. Ning Tian masih heran, meskipun Ling Luochen baru saja menolaknya. Dia tahu bahwa Ling Luochen adalah bagian dari tim yang membawa pulang kejuaraan dalam turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental yang terakhir. Namun, dia hanya mengerti bahwa setiap orang dengan reputasi di Shrek benar-benar memiliki substansi ketika dia melihat tampilan kekuatan ini dengan matanya sendiri. Ling Luochen memiliki kekuatan jiwa yang dalam dan padat, dan seiring dengan manipulasi elemennya, ini adalah sifat-sifat yang tidak bisa ditandingi oleh 4 dari mereka. Namun, mereka berempat juga menunjukkan kualitas yang memungkinkan mereka memasuki halaman dalam. Ning Tian mendaratkan alat jiwa tipe shuttle di belakang Ling Luochen. Dai Huabin, Xie Huanyu, dan Wu Feng semua maju dan membentuk barisan di depan Ling Luochen. Dai Huabin ada di tengah,
sementara Wu Feng dan Xie Huanyu berdiri di sisinya. Semua orang melepaskan jiwa bela diri mereka. 5 dari mereka membentuk tim pertempuran mini yang terdiri dari 2 tipe serangan, 1 tipe pertahanan, 1 tipe kontrol, dan 1 master jiwa tipe tambahan. Kecuali fakta bahwa mereka tidak memiliki master jiwa tipe agility yang mahir dalam kecepatan, kombinasi master soul dadakan ini bisa dianggap sesempurna mungkin. Ini terutama benar karena guru jiwa tipe kontrol utama mereka sangat tangguh, sedangkan guru jiwa tipe bantu mereka memiliki pagoda cahaya 7 harta karun. Seven Treasures Glaze Pagoda Ningtian mulai berlaku pada saat pertama yang memungkinkan. 1 garis kekuatan jiwa melekat pada tubuh Ling Luochen, yang sangat mempercepat proses pembekuan. 4 amplifikasi berbeda, kecepatan, kekuatan, dan pertahanan, dilepaskan, dan ditambahkan ke 3 orang lainnya. Rona warna-warni melayang di langit sebagai aura di mana 5 tampaknya menyatu ketika seseorang mulai merembes ke sekeliling mereka. Seperti yang Ling Luochen katakan, Huo Yuhao dan Wang Dong tidak terbang tinggi ke langit. Mereka berhenti pada jarak sekitar 100 meter jauhnya. Mereka tidak melancarkan serangan, dan hanya menunggu dalam diam. Huo Yuhao menyaksikan area efek beku Ling Luochen mencapai diameter 100 meter. Suara Huo Yuhao bisa terdengar dari kejauhan saat dia berkata, "Apakah kalian siap?" Itu adalah pertanyaan sederhana, tetapi diisi dengan kepercayaan diri yang luar biasa, dan jelas bahwa nadanya tersirat. "Kami tidak akan menyerang karena kami menunggu Anda bersiap-siap. Saya akan datang ketika Anda." Dai Huabin meraung dengan marah, "Huo Yuhao, Anda akan memiliki pertikaian dengan saya, tatap muka, jika Anda seorang pria." Petik 2. Huo Yuhao tertawa dingin dan menjawab, "Apakah Anda pernah menang?" Dai Huabin tidak tahan lagi, dan dia melepaskan raungan harimau yang memekakkan telinga ke langit saat dia melepaskan keterampilan jiwanya. Kerangkanya mulai membengkak, dan cahaya putih yang bersinar muncul dari dalam tubuhnya. Tubuhnya membesar hingga lebih dari 2 meter dalam sekejap. Otot-ototnya yang melotot tertutup oleh lapisan bulu putih. Pola hitam di sepanjang tubuhnya diisi dengan aura yang menakutkan. Keterampilan jiwa pertamanya, kedua, dan ketiga, perisai macan putih, transformasi Vajra macan putih, dan transformasi Devil God macan putih digunakan pada saat yang sama. Dengan Seven Treasures Glaze Pagoda Ningtian menguatkannya pada saat yang sama, ia mengeluarkan aura ganas, tangguh, dan mengintimidasi yang mengalir keluar. Huo Yuhao dan Wang Donger membuat langkah mereka. Sayap di belakang punggung Wang Donger berkibar, dan dia membawa Huo Yuhao ke udara saat mereka turun dan melayang ke ujung permukaan es yang lain. Mereka berpegangan tangan saat mereka melangkah maju berdampingan. Mereka tidak mempercepat, dan mereka tidak menyerbu ke depan, mereka hanya melenggang di sepanjang permukaan es. Wanita salju mungil itu berdiri di samping Huo Yuhao, dan kilau keemasan oranyenya menjadi semakin jelas. Tepat pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi pada tubuh Huo Yuhao. 1 cincin jiwa putih dan 3 jiwa hitam berangsur-angsur naik dari bawah kakinya dan berputar di sekitar tubuhnya secara berirama. Ini adalah kombinasi yang tidak seharusnya terjadi pada penguasa jiwa, tetapi itu ada sekarang, dan sangat ajaib. Namun, cincin jiwa segera berubah saat mereka muncul, menjadi 1 cincin jiwa merah dan oranye yang bersinar dan bersinar. 2 kombinasi ini bergantian sementara warna saling terkait, yang memberi semua orang perasaan aneh dan aneh. Dia memiliki jiwa bela diri kembar, dia mengubah jiwa bela diri di sekitar. Suara sedingin es Ling Luochen membawa sedikit kejutan, tetapi ada lebih banyak kehati-hatian. Dia telah bertarung di samping Huo Yuhao sebelumnya, jadi dia mengerti betapa kuatnya Huo Yuhao. Saat itu, pemuda ini bahkan belum memiliki cincin jiwa ketiganya, namun ia telah menunjukkan kemampuan yang luar biasa selama kompetisi tingkat atas, turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan, dan kontribusinya sangat penting untuk klaim tim pada kejuaraan, sementara hari ini dia adalah Raja Roh setelah 5 tahun. Dia telah memilih Huo Yuhao hari ini, yang tampaknya sedikit impulsif, tetapi itu adalah pelepasan katarsis dari semua perasaan yang telah menumpuk di lubuk hatinya. Ketika kompetisi besar berakhir pada hari itu,
Ling Luochen sebenarnya merasa sedikit sedih karena dia menemukan seseorang yang juga tipe S, tetapi jauh lebih berbakat daripada dia, dan itu adalah Huo Yuhao. Ice Ultimate Huo Yuhao memberinya kesan yang terlalu kuat. Dia tahu bahwa dalam waktu dekat, tidak akan ada seorang pun di akademi, dan mungkin seluruh benua, yang bisa menantangnya dalam hal kemampuan tipe S. Ada kerinduan dalam hatinya, dan dia ingin sekali berada di panggung kompetisi atau medan perang yang sama seperti dia sekali lagi. Kekuatannya sendiri akan sangat ditingkatkan dengan kehadirannya. Sensasi mengendalikan Ultimate Ice terlalu ajaib. Ling Luochen sangat percaya bahwa jika dia bisa berkultivasi bersama dengan Huo Yuhao, kecepatan kultivasinya akan jauh lebih cepat daripada sekarang. Ada perbedaan yang jelas antara guru jiwa dan alasan orang normal, dan itu ada dalam hubungan romantis. Mengapa Akademi Shrek ingin menjadi tuan rumah nasib Dewa Laut? Alasannya adalah karena siswa akademi terlalu sombong, dan jika yang lain ingin memenangkan mereka, orang-orang ini setidaknya harus memiliki tingkat kultivasi yang sama. Sasaran para siswa adalah orang-orang yang pada akhirnya akan menjadi titlet Douluo, dengan kedua belah pihak saling melengkapi untuk mencapai tujuan ini adalah apa yang paling mereka inginkan. Selain itu, hanya penguasa jiwa yang memiliki kemampuan yang dapat mengesankan mereka yang memiliki kesempatan untuk memenangkan hati mereka. Ling Luochen tidak berbeda, dan titik awalnya mirip dengan Ning Tian dalam hal ini. Namun, pikiran Ning Tian untuk utilitas lebih murni, sementara hati Ling Luochen mengandung perasaan kompleks terhadap Huo Yuhao selama 5 tahun. Hari ini, hatinya akhirnya tergerak ketika dia melihat Huo Yuhao yang berusia 17 tahun. Dia bisa merasakan seolah-olah ada aura di dalam tubuhnya yang memanggilnya, dan tanpa sadar menarik kekuatan jiwanya. Daya tarik itu terlalu memikatnya, dan meskipun Huo Yuhao 7 tahun lebih muda darinya, Ling Luochen masih berjalan keluar. Sangat disayangkan bahwa semua yang dia dapatkan adalah penolakan yang bijaksana. Ling Luochen tidak memiliki dendam atau balas dendam dalam pikiran ketika dia mengusulkan tantangan ini. Dia ingin melihat tingkat kemampuan es yang pemuda ini, yang begitu memikatnya, telah mencapai 5 tahun setelah mereka pertama kali bertemu. Dai Huabin memukul dadanya dengan berat. Tubuhnya yang sangat berotot bertambah besar dalam ukuran eksplosif, dan dia menyerbu ke arah Huo Yuhao saat dia meraung marah. Kakinya membuat lekukan yang dalam di es yang keras di bawah kakinya di saat ledakan itu, dan tubuhnya membawa cahaya keemasan keputihan saat ia melonjak ke arah Huo Yuhao. Mata Huo Yuhao berbinar, dan tidak ada kecemasan sama sekali di hadapan Dai Huabin. Dai Huabin berusia 17 tahun, dan dia telah menembus peringkat 50, dan bahkan mendekati peringkat 60. Tapi, jadi apa? Bahkan tanpa kebencian di hatinya, Dai Huabin berada di urutan kedua setelah Dai Yueheng di hati Huo Yuhao. Dai Huabin mungkin lebih berbakat, tetapi kepribadiannya yang keras kepala dan egois akhirnya akan menjadi rintangan terbesar di jalan masa depannya. Huo Yuhao bertindak seolah-olah dia bahkan tidak melihat sepak terjang Dai Huabin, dan cincin jiwanya beralih kembali ke satu cincin jiwa hitam dan putih. Cincin jiwa hitam di posisi ketiga tiba-tiba meletus dengan cahaya, dan mata Huo Yuhao memutih. 2 sinar cahaya putih pucat meledak dari matanya, tetapi target mereka bukan Dai Huabin, mereka pergi untuk orang-orang di belakangnya. Cahaya putih tidak mengenai siapapun, malah berhenti di udara. Posisinya berada di tengah-tengah Dai Huabin, Wu Feng, Xie Huanyu dan Ling Luochen dan Ning Tian di belakang mereka. Cahaya putih langsung berubah menjadi bola putih bercahaya, dan lingkaran cahaya putih melebar keluar dari posisi itu, secara akurat dan mantap menyelimuti mereka semua di dalam. Enfiblement massal. Seorang penatua di kapal tidak bisa membantu tetapi berkomentar kagum. Kontrol rohnya yang hebat. Jika saya ingat dengan benar, penatua Suan, keterampilan jiwa kendali spiritual harus dilepaskan dari pengguna. Bagaimana dia bisa menggunakan keterampilan jiwanya dari lokasi tetap sejauh ini? Petik 2. Penatua Suan terkekeh dan berkata, bukankah Anda baru saja mengatakannya? Kontrol spiritual. Ini mungkin karena kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat yang mengesankan, dan dia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk mengendalikannya, sehingga dia dapat menggunakan keterampilan jiwa seperti itu.
Orang ini telah meningkat sekali lagi, kekuatan rohaninya. Mata Penatua Xuan berbinar terus-menerus. Segala sesuatu yang telah dilakukan Huo Yuhao untuk Departemen Alat Jiwa selama 2 tahun terakhir telah jatuh ke matanya, dan sementara dia senang, dia juga sedikit khawatir. Dia khawatir bahwa Huo Yuhao terlalu fokus pada alat jiwa sehingga dia akhirnya menunda atau memandang kultivasinya. Namun, sepertinya dia tidak perlu khawatir sama sekali. Dai Huabin dan yang lainnya segera merasakan kelemahan yang kuat menyebar di tubuh mereka saat Mas Enfeeblement melakukan keajaibannya. Ling Luochen dan Ning Tian sedikit lebih baik, karena mereka terlibat dalam pertempuran hanya dengan melepaskan kekuatan jiwa mereka untuk menggunakan keterampilan jiwa. Namun, Xie Huanyu, Dai Huabin, dan Wu Feng adalah pejuang jiwa jarak dekat, dan dengan demikian kelemahannya terasa jauh lebih akut bagi mereka. Kelemahan tiba-tiba yang dirasakan Ning Tian sangat mengurangi amplifikasi yang disediakan oleh Seven Treasures Glaze Pagoda, dan itu bahkan mempengaruhi keinginan mereka untuk bertarung sampai batas tertentu. Dai Huabin menerkam ke depan, tetapi kecepatan gerakannya berkurang setidaknya 30%. Huo Yuhao mulai bergerak pada saat ini. Dia meraih Wang Dong, dan mereka berdua bersinar cemerlang saat mereka melesat keluar. Mereka memperoleh banyak kecepatan, dan cahaya keemasan yang kuat jatuh pada tubuh Wang Dong pada saat yang sama. Menghadapi serangan konvergen mereka, Huo Yuhao membuat keputusan yang sangat tenang. Matanya tiba-tiba dinodai dengan warna emas yang aneh, dan orang bisa melihat dengan cermat setelah memeriksa bahwa ada pusaran air keemasan jauh di dalam masing-masing mata rohnya. 2 sinar cahaya keemasan melesat, menyasar Dai Huabin. Kecepatan cahaya sangat cepat, dan tidak mungkin bagi Dai Huabin untuk menghindari serangan ini bahkan jika dia mau, kecuali dia memiliki keterampilan seperti deteksi spiritual Huo Yuhao untuk memprediksi serangan. Apakah dia? Tentu saja tidak. Karena itu, dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Dai Huabin meraung ke langit saat cincin jiwa keduanya menyala. Pada saat ini, 4 dari 5 cincin jiwanya yang mengejutkan beroperasi pada saat yang sama. Sinar putih tebal meledak dari mulutnya lurus ke arah 2 balok emas. Dia ingin mencegat mereka di udara. Ini adalah keterampilan jiwa keduanya, gelombang cahaya Fierce White Tiger. Ketika lampu putih dan emas berbenturan di langit, Dai Huabin tertegun sejenak, karena dia tidak bisa merasakan kekuatan atau dampak sama sekali. Gelombang cahaya sengit White Tiger-nya meledak jauh ke kejauhan, sementara 2 sinar emas dari mata Huo Yuhao menghantam tubuhnya. Kekuatan spiritual berbeda dari kekuatan jiwa. Dia telah membuat penilaian yang salah, dan karena itu dia mendapat pukulan langsung dari keterampilan jiwa keempat Huo Yuhao, Spiritual Confusion. Pusaran air keemasan yang tingginya setengah kaki tiba-tiba muncul di atas kepala Dai Huabin. Dai Huabin segera merasakan pusing akut mengisi seluruh kepalanya, seolah-olah itu akan menimbulkan kekacauan di benaknya. Segala sesuatu di hadapannya menjadi buram, dan dia merasa seolah-olah mulai kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Huo Yuhao biasanya tidak menggunakan kebingungan spiritual. Ini bukan karena skill jiwa ini tidak terlalu baik, itu karena efek pengendalian target tunggal skill soul ini terlalu kuat, dan itu terlalu mudah bagi orang lain untuk mengingatnya. Setidaknya, dia tidak pernah menggunakan skill jiwa ini setiap kali dia berlatih pertempuran dengan Ji Juechen. Tapi dia kalah jumlah dalam pertempuran ini, dan akhirnya Dai Huabin menjadi tikus lep. Dari sudut pandang orang lain, Dai Huabin tampaknya berhenti tanpa sadar di jalurnya, seolah-olah dia tidak bisa mengendalikan diri lagi setelah dia diserang oleh cahaya keemasan dari mata Huo Yuhao, dan dia tampaknya berputar-putar di tempat. Huo Yuhao dan Wang Donger masih terbang ke depan, dan mereka tampaknya menyapu bahu saat mereka langsung menuju Wu Feng. Reaksi Xie Huanyu cepat. Dia bergegas masuk secara horizontal dari samping ketika Dai Huabin pertama kali menunjukkan kehilangan kendali. Ketika dia melihat bahwa Huo Yuhao dan Wang Dong pergi untuk Wu Feng, jiwa berdering di tubuhnya menyala. Tubuh gemuknya tiba-tiba jatuh ke tanah, dan kekuatan memantul yang luar biasa mendorong tubuhnya ke arah Wu Feng segera setelah itu. Itu 5 lawan 2, dan keterampilan jiwa Ling Luochen juga telah menemukan targetnya pada saat ini. Dia telah mengetahui lokasi Huo Yuhao,
dan dia meluncurkan beberapa keterampilan jiwa pada saat yang sama. Lapisan baju besi dingin turun ke tubuh Dai Huabin dan meningkatkan kemampuan pertahanannya. Penjara es diaktifkan dengan prasangka yang akurat, tetapi itu tidak berlaku untuk Huo Yuhao atau Wang Donger. Sebagai gantinya, ia pergi untuk Wu Feng. Penjara es ini berdiameter lebih dari 10 meter, dan terbentuk dari 24 pilar es tebal. Pilar-pilar es melengkung dari permukaan dan segera memberikan perlindungan dan kontrol yang kuat. Ling Luochen sangat berkepala dingin. Dia tahu bahwa keterampilan jiwa tipe kontrol Huo Yuhao melawan Dai Huabin tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Dia adalah seorang guru jiwa tipe kontrol, dan dia harus terlebih dahulu memastikan bahwa mereka bukan laki-laki dalam situasi seperti itu. Selain itu, dia memiliki ketakutan yang mendalam terhadap es tertinggi Huo Yuhao, dan dia tahu bahwa dia tidak mungkin menahan Huo Yuhao. Wu Feng tidak menyukai penjara es yang menutupi dirinya. Naga merahnya adalah jiwa bela diri tipe api, dan karenanya dia memiliki penolakan alami terhadap elemen es. Namun, dia masih kagum dengan kontrol akurat Ling Luochen. Tidak peduli betapa jijiknya perasaannya terhadap Huo Yuhao, dia tahu bahwa menghadapi mereka berdua saja akan memberikan tekanan besar padanya. Xie Huanyu akan tiba, dan Dai Huabin tidak akan dihentikan terlalu lama. Pada saat ini, dia memilih untuk menyimpan kekuatan dan mempersiapkan. Api merah gelap menelan seluruh tubuhnya. Cincin jiwanya yang kedua dan ketiga berkedip pada saat yang sama, Dragon Fury dan Dragon Armor dilepaskan. Wu Feng menunjukkan kekuatannya sebagai murid halaman dalam dengan kendali atas keterampilan jiwanya, dan dia menangani kedua keterampilan pada saat yang sama tanpa menyentuh penjara es. Namun, serangan hebat yang semua orang harapkan Huo Yuhao dan Wang Donger untuk diluncurkan melawan penjara es tidak muncul sama sekali. Tepat ketika penjara es berkilauan terlihat, Huo Yuhao dan Wang Donger tiba-tiba berhenti di jalur mereka. Terlepas dari apakah Wang Donger adalah laki-laki atau perempuan, bagaimana mungkin orang-orang sebelum mereka menyaingi pengertian kimia dan diam-diam yang ia bagi dengan Huo Yuhao. Dia kembali di belakang punggung Huo Yuhao sekali lagi ketika dia berbalik, menekan tangannya di punggungnya, dan segera mulai menanamkan kekuatan Haodong ke tubuhnya. Huo Yuhao sedang menghadapi Xie Huanyu, yang melompat ke arah mereka pada saat ini. Xie Huanyu adalah master jiwa tipe pertahanan, dan tujuan awalnya adalah untuk mencegah serangan Huo Yuhao terhadap Wu Feng. Namun, dia tiba-tiba merasa bahwa target Huo Yuhao dari awal sampai akhir bukanlah Wu Feng, itu dia. Rasanya seperti penjara es Ling Luochen juga telah dipertimbangkan dalam perhitungan dan prediksi Huo Yuhao. Dai Huabin akhirnya pulih dari efek pengendalian yang kuat dari spiritual confusion. Dia masih merasa sedikit pusing, dan sepertinya ada banyak elemen dari berbagai jenis bergelombang di sekitar tubuhnya. Pada saat ini, sinar cahaya yang menyilaukan dan tekanan yang menakutkan memulihkan inderanya. Apa yang dilihatnya adalah kepalan emas. Xie Huanyu sudah meluncurkan dirinya di udara, tetapi dia tidak bisa mengubah arah lagi, meskipun dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Di saat yang genting ini, cincin jiwa keempat dan kelimanya berbinar pada saat bersamaan. Cahaya buram menutupi tubuhnya, dan kulitnya menjadi gelap seperti batu bara, sementara seluruh tubuhnya menjadi seperti bola daging yang sangat besar saat ia melesat ke depan. Proyeksi cahaya gajah raksasa muncul di belakangnya. Keterampilan jiwa keempatnya, Elephant Fog, dan keterampilan jiwa kelimanya, Elephant Hide. Elephant Fog menjerat musuh setelah bentrok dengan salah satu serangan mereka. Itu akan menyapu ke arah lawan dan membuat mereka merasa seperti mereka terperosok dalam rawa. Sulit untuk keluar darinya, dan kabut akan sangat mengurangi kekuatan serangan. Elephant Hide menyebabkan permukaan kulitnya menjadi agar-agar dan kenyal, dan meningkatkan kemampuan pertahanannya 100%. Bertabrakan dengan lawannya akan menghasilkan kekuatan elastis yang kuat yang akan memantul mereka. Jiwa bela diri Xie Huanyu adalah Ruberdon, dan orang dapat mengatakan bahwa dua keterampilan jiwa ini adalah kemampuan pertahanan terkuat Xie Huanyu. Dia menggunakan keduanya pada saat yang sama, mewakili betapa takutnya dia terhadap Huo Yuhao. Xie Huanyu dapat melihat bahwa Huo Yuhao telah berubah sepenuhnya menjadi keemasan.
Saat ini, Huo Yuhao tampak seperti patung emas, dan ia memancarkan aura menakutkan yang meledak ke depan, membuat Xie Huanyu gemetar ketakutan. Apa keterampilan jiwa ini? Tinju emas meninju langsung ke arah Xie Huanyu tepat ketika Dai Huabin pulih dari kebingungan spiritual. Bahkan waktu sepertinya berhenti ketika kepalan keemasan menghantam tubuh Xie Huanyu. Pada saat berikutnya, kabut gajah di sekitar tubuh Xie Huanyu bergerak keluar dan berusaha menjerat kepalan emas. Namun, kabut gajah menghilang, tertimpa letusan cahaya keemasan. Kekuatan elastis yang luar biasa dari Gajah Hide dari tabrakan itu juga tampaknya menghilang sepenuhnya. Tubuh Xie Huanyu terlempar ke belakang dengan kecepatan lebih cepat daripada yang dia keluarkan, dan dia menabrak Dai Huabin di kejauhan. Permukaan tubuh Xie Huanyu tampaknya ditutupi oleh lapisan kertas emas, dan cahaya keemasan bersinar terus-menerus. Dai Huabin tidak hanya duduk. Dia mengulurkan kaki harimau di depannya dan berusaha menangkap Xie Huanyu. Namun, dia merasakan tekanan menakutkan masuk ke tubuhnya saat dia menangkap Xie Huanyu. Itu sangat mencekik sampai hampir mencekik, seperti penguasa tertinggi turun ke dunia. Pikiran dan jiwanya terguncang ketika Xie Huanyu menabrak dadanya, dan mereka berdua terlempar mundur beberapa meter dari pasukan sebelum mereka menstabilkan diri. Darah segar mengalir keluar dari mulut dan hidung Xie Huanyu. Wajah Fatso itu pucat, dan tubuhnya bergetar parah. Dia menatap Dai Huabin dan berkata, "Jadi, sangat kuat. Pertahanan saya telah hancur." Petik 2. Ini adalah Sovereign's Discharge, didakwa dengan kekuatan Haodong, jadi bagaimana mungkin sesederhana hanya dengan menembus pertahanannya? Keturunan yang berdaulat telah meninggalkan bekas yang dalam dan abadi di lautan spiritual Xie Huanyu, jadi lain kali ia menghadapi Huo Yuhao, jejak spiritual ini akan sangat mengganggu saraf dan pikirannya. Dai Huabin juga diliputi oleh kabut teror, tetapi dia masih menerkam ke arah Huo Yuhao seperti tidak ada jalan untuk kembali. Dia seakrab mungkin dengan betapa kuatnya penjaga Xie Huanyu. Bahkan dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menembus pertahanan Xie Huanyu. Meskipun Xie Huanyu sedikit lebih lemah dalam hal kekuatan bertarung, kemampuan defensifnya secara publik diakui sebagai yang terkuat di antara yang lain dari kelompok usianya. Namun, dia bahkan tidak bisa mengambil satu pukulan pun dari Huo Yuhao. Selain itu, ini juga berada di bawah efek memperkuat pagoda 7 harta karun. Xie Huanyu terdesak, dan Huo Yuhao dan Wang Dong mundur 2 langkah sebelum mereka mendapatkan kembali keseimbangan mereka. Dampak kuat masih berlaku pada mereka pada akhirnya, efek amplifikasi pagoda 7 harta memang hebat. Jika Huo Yuhao telah meluncurkan serangan itu sendiri, dia tidak akan bisa membuat Xie Huanyu kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Namun, dia tidak sendirian dalam pertempuran hari ini, dia mendapat dukungan dari kekuatan Haodong. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan mendukung Seven Treasures Glaze Pagoda, itu tidak bisa dibandingkan dengan kemampuan fusi jiwa bela diri dengan kompatibilitas 100%, dan ada juga Mass Enfeeblement yang sedang bekerja. Sayap kupu-kupu membentang ke samping, dan bidang besar cahaya keemasan meledak dari belakangnya, Dewi Cahaya Kupu-kupu. Penjara es dari sebelumnya telah hilang, benda itu lenyap di bawah sentuhan tangan mungil yang lembut. Huo Yuhao bergerak di satu sisi, sementara putri salju kecil itu terbang ke arah yang berlawanan dan menyentuh penjara es dengan ringan. Penjara es mencair hampir seketika. Ling Luochen menyadari, dengan ketakutan dan keterkejutannya yang kuat, bahwa hubungan dengan keterampilan jiwanya segera terputus ketika putri salju kecil menyentuh penjara es. The Light of the Butterfly Goddess membungkus putri salju kecil dan menyapu menuju Wu Feng yang tak berdaya. Hanya beberapa napas telah berlalu sejak awal pertempuran sampai sekarang. Huo Yuhao dan Wang Donger pertama kali melemahkan lawan mereka, sebelum mereka berpisah, mengendalikan, dan membagi 3 lawan jarak dekat dan akhirnya mengalahkan salah satu dari mereka. Momentum mereka berlanjut, dan koordinasi mereka bisa dikatakan ajaib dan mulus, tidak ada yang sia-sia sama sekali, dan penilaian mereka sangat tepat. Setelah dia memukul Xie Huanyu pergi, Huo Yuhao tidak melihat Dai Huabin, yang menagih ke arahnya. Matanya menatap lurus ke Ning Tian di belakang Ling Luochen. 2 sinar cahaya keunguan keemasan berkedip di matanya.
Ningtian mendengus dingin, hubungan antara Seven Treasure Glaze Pagoda dan teman-temannya segera terputus. Shock spiritual. Setiap siswa dari halaman dalam memiliki kecakapan pertempuran yang mengesankan. Namun, mereka jauh lebih rendah daripada Huo Yuhao. Huo Yuhao telah melalui begitu banyak situasi hidup dan mati, dan dia telah membayar dengan darah dan keringat untuk mengumpulkan pengalaman pertempuran dari pertempuran Juechen dan Jingxian memaksanya untuk berpartisipasi. Dari sudut pandangnya, angka mentah tidak akan pernah menjadi keuntungan. Mampu memaksimalkan potensi seseorang, dan mampu melepaskan kemampuan seseorang ke tingkat setinggi mungkin adalah keuntungan. Wanita salju mungil itu mulai terbang mundur. Dia sangat mungil, dan cara dia mengangkat lengan kanannya benar-benar lucu. Ini terutama terjadi ketika dia mengulurkan jari kecil yang tidak lebih dari ulat saat dia menunjuk ke langit. Mata biru gelapnya mengalir dengan keseriusan, tetapi tidak peduli bagaimana keadaannya, penampilannya hanya bisa digambarkan dengan satu kata, imut. Iya, putri salju kecil berseru, dan pemandangan mistis terjadi. Lampu hijau azure segera bersinar dari tubuh Huo Yuhao, domain es abadi. Pada saat yang sama, tubuh putri salju meletus dengan kilau oranye emas, dan cincin jiwa oranye emas kedua di tubuh Huo Yuhao berkilau dengan kuat. Es dan salju dilepaskan dari bawah kaki Huo Yuhao. Badai salju mulai menyebar secara instan, suhu yang lebih dari 20 derajat di bawah nol menyapu maju bersama badai salju. The Ice Jade Empress Scorpion's Domain of Ice Abadi, dan Snow's Dance of the Brilliant Sun yang digabungkan, Snowy Dance of Ultimate Ice. Keterampilan jiwa berikutnya yang dilepaskan Ling Luochen segera dikonsumsi oleh salju dan es yang menjulang di langit. Rasa dingin yang intens yang muncul dalam sepersekian detik benar-benar menekan api panas naga merah yang meledak dari tubuh Wu Feng. Pemandangan di depan mata Dai Huabin langsung menjadi salju putih dan es, dan dingin yang ekstrim menyebabkan kecepatannya menurun. Kelompok tua-tua di Feri sudah berdiri. Apakah ini kemampuan domain? Murid-murid lain dari halaman dalam di kejauhan yang berpartisipasi dalam blind date memandang ketika wajah mereka menjadi sedikit kendur. Dunia salju dan es yang menakutkan itu berdiameter lebih dari 100 meter, dan semua orang bisa merasakan dinginnya jiwa dan jiwa mereka. Apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dilakukan oleh Raja Roh Lima Cincin? Setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Danau Dewa Laut mulai berubah. Awalnya hanya dipengaruhi oleh elemen es Ling Luochen, yang membentuk lapisan es dengan diameter lebih dari 100 meter di permukaan danau. Namun, lebih dari setengah dari seluruh danau lautan dewa sekarang mulai membeku, dan hawa dingin yang menakutkan menembus langit. Hanya ada keheranan di mata Zhang Lexuan. Ketika dia berbalik ke Bei Bei, dia bisa melihat kebingungan dan keheranan yang sama di matanya. Sudah jelas bahwa Bei Bei bahkan tidak tahu bahwa adiknya yang masih kecil sangat kuat. Palu emas terbang di bawah lapisan salju dan es. Kelima lawan mereka berusaha menahan dingin yang menyelimuti daerah itu, tetapi semua orang membeku pada saat yang sama. Mantra di tengah kekosongan, badai spiritual. Keterampilan fusi jiwa bela diri ini menjadi lebih mengerikan di bawah sampul Snowy Dance of Ultimate Ice. Tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam domain, bahkan Penatua Suan tidak bisa melihatnya. Kecuali dia dengan paksa menerobosnya. Semua yang ada dalam efeknya adalah bagian dari dunia Huo Yuhao.